apakah itu SSO Yankes gitu ya. SSO Yankes adalah metode yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke beberapa aplikasi Yankes dengan cukup menggunakan satu set kredensial, username dan password gitu ya. Artinya sebelumnya apabila masuk ke aplikasi dua atau tiga gitu ya, membutuhkan banyak login atau banyak username dan password, harapannya dengan ada SSO ini nanti hanya ada cukup satu login ya, hanya ada cukup satu username dan password untuk bisa masuk ke dalam beberapa aplikasi tersebut. Tentunya sebelum bisa memanfaatkan SSO ini, TPMD diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu ya. Gitu. Jadi harus registrasi dulu di registrasi Fasiankes sampai mendapatkan kodenya. Kalau untuk alurnya sendiri mungkin sudah paham ya. Jadi diawali dengan pendaftaran sebagai pengguna, nanti diverifikasi oleh Dinkes Kota. Setelah diverifikasi dan dinyatakan oke oleh Dinkes Kota, baru nanti bisa mengisikan data TPMD-nya di Rekvaskes. Nanti akan divalidasi lagi oleh Dinkes Kota. Apabila setelah diverifikasi dan dinyatakan benar, barulah terbitlah kode, gitu ya. Setelah berhasil mendapatkan login atau mendapatkan username dan password, sejak itulah berlaku bisa login di SSO Yankes gitu ya. Jadi nantinya ada beberapa aplikasi yang bisa dimasukkan di user tersebut gitu ya. Kalau untuk fungsi SSO Yankes sendiri adalah meningkatkan efisiensi pengguna karena waktu untuk input kredensial login dapat diminimalisir. Jadi waktu-waktu yang harus dibuka di aplikasi satu, lalu buka lagi aplikasi yang lainnya, tentu kan akan memakan waktu. Harapannya dengan SSO ini waktu menjadi lebih efisien. Lalu untuk manfaatnya sendiri untuk SSO, pertama adalah kemudahan pengguna, mengurangi jumlah login yang perlu diingat pada web aplikasi Yankes. Karena di Yankes ini ada beberapa aplikasi, harapannya tidak perlu lagi mengingat banyak username, banyak password gitu yang mengakibatkan terkadang lupa gitu atau bahkan terkadang bingung ya ini apa passwordnya gitu ya. Harapannya dengan adanya SSO Yankes ini menjadi lebih mudah penggunaannya. Kedua, manfaat dari SSO Yankes adalah keamanan, yaitu meminimalkan resiko kata sandi yang lemah atau pengguna kata sandi yang sama di banyak web aplikasi Yankes gitu ya. Tentunya kalau seandainya menggunakan banyak aplikasi, tentunya ada beberapa eh, kriteria-kriteria di masing-masing aplikasi tersebut. Ada yang memang kuat secara security-nya, ada yang mungkin kurang kuat. Itu harapannya dengan satu SSO ini hanya ada satu keamanan. Apabila nanti akan ditingkatkan, cukup dengan satu aplikasi aja, yaitu aplikasi SSO. Ketiga adalah pengelolaan akses yang lebih baik, yaitu memudahkan administrasi dalam mengelola hak akses pengguna ke berbagai web aplikasi Yankes, sehingga lebih efisien dalam mengatur keamanan dan kontrol akses. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk login ke berbagai web aplikasi Yankes. Pengguna dapat lebih fokus dalam pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, manfaat dari SSO Yankes adalah pengalaman pengguna yang konsisten. Jadi pengguna mendapat pengalaman yang seragam atau sama saat mengakses berbagai web aplikasi Yankes yang dapat meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pengguna. Artinya nanti tampilan awalnya loginnya sama, tapi di dalamnya tentunya berbeda tergantung dengan aplikasi-aplikasinya. Untuk aplikasi SSO Yankes, di sini ada tiga aplikasi yang sudah bergabung gitu ya. Yang pertama adalah registrasi Fasiankes, kedua adalah data Fasiankes online, dan yang ketiga adalah mutu Fasiankes. Nanti untuk TPMD sendiri akan mendapatkan akses Rekvaskes dan mutu Fasiankes. Nanti kita akan coba lihat langsung ya demo aplikasinya. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi apabila Bapak Ibu login di Rekvaskes atau Mutu Fasiankes, nanti akan ada satu tampilan login. Tampilannya seperti biasa, username dan password ya. Nah ini untuk TPMD akan dibagi dua, sekali login, satu kali login akan ada dua akses, satu untuk registrasi Fasiankes dan dua untuk Mutu Fasiankes. Dan untuk fase-fase lainnya tentunya ada berbeda perlakuannya. Nah, ini untuk puskesmas, klinik, puskesmas dan lab. Ini berbeda dengan TPMD. Ada satu lagi
aplikasi atau DFO. Namun untuk TPMD tidak ada akses to DFO karena semua aplikasi, semua pengisian data, pengolahan data ada di Rek Pasienkes. Dan satu lagi untuk mutu ada di Mutu Pasienkes. Ini apabila sudah berhasil login gitu ya, nanti di SSO akan tampil dua icon untuk TPMD. Ikonnya seperti ini ya. Jadi ada Rekvaskes dan Mutuvasankes dan apabila diklik salah satunya akan masuk ke aplikasi yang kita pilih. Apabila diklik Rekvaskes akan masuk ke Rekvaskes, apabila diklik Mutuvasiankes akan masuk ke Mutuvasiankes. Jadi untuk TPMD mempunyai dua akses Rekvaskes dan Mutuvasiankes. Lalu ketentuannya pertama untuk SSO ini set credential SSO menggunakan username dan password yang digunakan pada web aplikasi Rekvasiankes. Artinya tidak ada perubahan pada username login sebelumnya. Jadi sebelumnya misalnya emailnya A, passwordnya B, tentunya di saat ini juga tentunya A dan B gitu ya. Kedua, username menggunakan email bukan kode Fasiankes. Karena sebelumnya itu ada untuk satu aplikasi, mungkin aplikasi Mutu Fasiankes menggunakan kode ya untuk login. Nah saat ini untuk baik itu Revaskes atau Mutu Fasiankes karena menggunakan satu login, login username-nya tidak lagi menggunakan kode namun menggunakan email. Dan yang ketiga, satu username atau email hanya dapat digunakan untuk satu Fasiankes gitu ya. Jadi tidak ada email yang digunakan untuk berbagai stakeholder ya. Contoh misalnya ada salah satu stakeholder misalnya Dinkes atau yang lainnya atau beberapa Vaskes menggunakan email yang sama untuk login, nanti di SSO ini sudah tidak bisa lagi. Artinya satu email hanya satu untuk Pasienkes gitu ya. Lalu username email tidak dapat diubah ya. Harapannya email ini akan atau username ini akan digunakan apabila terjadi lupa password gitu ya. Jadi apabila email ini diubah-ubah, khawatirnya akan terkendala pada saat lupa password sehingga tidak bisa menggunakan fitur tersebut. Lalu apabila ditemui kegagalan ya pada saat login, pertama ada penyelesaiannya adalah dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota dan Kap Kota masing-masing gitu ya. Silakan dilaporkan ke Dinas Kotanya atau Kap Kota kendala tidak bisa login. Tentunya pada saat melaporkannya harus disertakan dengan kode Vaskes, nama Vaskes, lalu email yang digunakan gitu ya. Setelah nanti diinfokan ke Dinkes Kotanya, apabila diselesaikan, apabila tidak diselesaikan akan bisa dilaporkan ke Dinkes Provinsi gitu ya. Apabila masih tidak bisa diselesaikan, bisa nanti Dinkes Provinsi bisa melaporkan kendalanya tersebut ke Kemenkes untuk kami cek menggunakan aplikasi Mantis gitu ya. Untuk Juknis dan terkait dengan aplikasi Mantis bisa dilihat di link berikut ya.